saya Dara Batu-Batuah. Saya Yemima Febi. Dan saya Kisai Manai. Kami bertiga dari Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Pendidikan Fisika 2018. Baiklah, kami di sini akan membahas teori kinetik gas pada bagian yang pertama itu kami akan membahas hukum Charles, hukum Boyle, dan hukum Gay-Lussac. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan membahas pada bagian hukum Boyle. Nah, di mana hukum Boyle ini dikemukakan oleh Robert Boyle. Nah, di dalam hukum ini menjelaskan tentang hubungan berbanding terbalik antara tekanan dan volume gas di dalam suatu ruang tertutup dengan suhu yang konstan. Nah, sehingga hukum Boyle tersebut berbunyi pada suhu yang tetap atau konstan, tekanan dan volume gas ideal merupakan hubungan berbanding terbalik. Jadi P berbanding terbalik dengan 1/P. Nah, dengan syarat P tersebut harus konstan. Baiklah teman-teman, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya, saya akan mencontohkannya dengan sebuah balon. Nah, balon ini kita misalkan di dalamnya ada sebuah ruang tertutup. Nah, di sini kita akan memperbesar atau yang pertama kita akan memperkecil terlebih dahulu volume balon dengan cara menekannya seperti ini. Nah, ketika volume balon ini mengecil, maka tekanannya akan membesar. Nah, jika kita melakukannya dengan cara terus-menerus, maka balon ini akan lama-kelamaan akan menyusut. Nah, akan berbanding terbalik jika kita memperbesar volume balon dengan cara menariknya seperti ini. Maka tekanan di dalamnya akan semakin mengecil. Begitu juga semakin kita memperbesar volumenya atau volume balon dengan menariknya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, intinya pada teori kinetik gas pada hukum Boyle ini, jika semakin besar volumenya maka tekanannya akan semakin kecil, dan jika semakin kecil volumenya maka tekanannya akan semakin besar. Nah, sehingga pada persamaan keadaan hukum Boyle ini yaitu dimana P dikali P sama dengan konstan, maka pada materi teori kinetik gas ini atau pada saat keadaan awal dan keadaan akhir hanya gas saja, yaitu P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, dengan satuan ruas kiri dan ruas kanannya ini harus sama, di mana satuannya itu tekanan itu adalah Pascal atau ATM dan volume meter per kubik atau liter. Nah, oke teman-teman, demikianlah penjelasan tentang hukum Boyle, dan untuk hukum selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kisai dan Yemima. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kedua kali ini saya akan membahas tentang hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, di mana bunyi hukum ini menyatakan bahwa seperti tekanan suatu gas yang masanya tetap akan berbanding lurus dengan suatu absolutnya. Saat volume dalam keadaan tetap, maka dari hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa P atau tekanan sebanding dengan suhu atau T, dengan syarat P itu sama dengan konstan. Untuk lebih memahaminya, saya akan mencontohkan sebuah eksperimen pada video berikut ini. Baiklah, kita akan memulai eksperimen kita. Di sini ada gelas kaca dan piring kaca yang di dalamnya terdapat air berwarna dan lilin. Selanjutnya kita akan menyalakan lilin ini. Kemudian kita akan menutupnya dengan gelas kaca. Kita lihat apakah yang terjadi dari air yang telah ditutup dengan lilin. Jadi setelah gelas menutupi lilin, maka partikel udara panas bergerak cepat dan bertabrakan dengan dinding wadah dan molekul lainnya, sehingga suhu di dalam gelas turun, sehingga tekanan di dalam gelas tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan di luar. Hal ini menyebabkan air berwarna didorong masuk ke dalam gelas. Inilah eksperimen yang sesuai dengan hukum Gay-Lussac yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, dari eksperimen tadi kita dapatkan persamaan keadaan P per T sama dengan konstan. Maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan syarat satuan
ruas kanan dan ruas kiri sama. Dengan P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau ATM, dan T suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Untuk hukum selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami atau rekan kami, yaitu Kise. Baiklah teman-teman, pada pembahasan terakhir saya akan menjelaskan tentang hukum Charles yang dikemukakan oleh Jacques Alexander Cesar Charles. Bunyi hukum Charles seperti ini: pada tekanan tetap, volume gas ideal dengan massa tertentu akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, maka V sebanding dengan T dengan syarat P sama dengan konstan. Jadi, pernahkah teman-teman melihat balon yang menyusut di malam hari dan balon meledak saat berada di luar terkena sinar matahari? Tentunya pernah. Fenomena tersebut ada kaitannya dengan hukum Charles, yaitu ketika suhu di siang hari naik, maka volume balon juga akan bertambah, sehingga ketika balon sudah mencapai batas maksimalnya, maka balon akan meletus. Sedangkan pada saat malam hari yang suhu lebih rendah, maka volume balon juga akan berkurang sehingga balon dapat mengecil. Sekarang kita sudah tahu ya alasannya kenapa. Nah, persamaan keadaan hukum Charles tersebut ialah V per T sama dengan konstan. Maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2 dengan satuan yang sama dengan V sama dengan volume dengan satuan meter per kubik, T sama dengan suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dan penjelasan dari kami mengenai 3 bagian pada teori kinetik gas, yaitu yang pertama ada hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles. Nah, semoga melalui alat peraga yang kami jelaskan berkenaan dengan materi kita pada hari ini, semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahaminya. Kami ucapkan terima kasih. Bye bye.